Ya saksi aja dia sebagai saksi begitu. Jadi itu dia. Ini kan pertimbangan akan menempuh dalam hukuman itu. Ya tergantung ini apakah Enggak, saya kasihan sama Hotman. Ya, biar saya kasihan, dia udah kalah. Dia nggak bisa menjaring Rasman, terus berita hoaxnya disebar kemana-mana. Dia udah kalah mutlak 7-0 sama saya si Hotman Paris. Jadi Hotman ya, kau nggak usah berpolitik. Ya, kau nggak usah main sabun, nggak usah siram-siram pakai aqua segala, orang-orang kasihan ya. Lu tuh nggak ada apa-apanya Hotman, lu tuh nggak ada apa-apanya, udah kalah telak sama gue 7-0 Hotman ya. Urusan diri lu aja yang dihina sama Bang Rasman, lu nggak bisa menjaring Rasman sampai sekarang. Kan gue udah bilang urusan lu tuh sama gue, lu nggak bakal menang Hotman ya. Kamu tuh nggak bakal menang walaupun kamu senior saya Hotman ya. Kau tuh dari segala segi, cuman beruntung aja Tuhan ngasih kau tuh Lamborghini sama berlian itu aja. Kalau otak mungkin benaran saya, menangan saya gitu loh. Ayo kita debat di hot room ya. Untungnya kau dikasih hadiah sama Tuhan Yang Maha Esa ya, Lamborghini sama berlian. Tapi kalau masalah skill dihukum, mohon maaf Hotman, gak usah lawan senior saya. Kau sama saya aja tumbang di 7-0. Ya Hotman ya. udah punya Lamborghini belum? Baru mau nyicil. Oke. Ada lagi nggak? Ya. Mau ada langkah-langkah apa lagi? Tentunya begini, ini kan laporannya laporan perbuatan 335 pasalnya ini kemudian sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi, di mana unsurnya adalah adanya kekerasan. Nah, Bang Firdaus ini tidak melakukan kekerasan. Kalau pasal 207 yang dilaporkan juga yang ancamannya maksimal 1 tahun itu mengenai adanya sumpah serapah kepada 217. Ya, 207 itu keributan, kegaduhan saja. Kalau kegaduhan ini kan kita lihat nanti bagaimana posisinya. Tapi kalau sumpah serapah itu pasal 217 Ya. itu Bang Firdaus tidak ada melakukan sumpah serapah. Ya. Bang Firdaus itu cuma berdiri di atas meja dan jadi patung. Nggak Itu. sengaja, turun lagi. Dan itu sudah selesai persidangan. Iya. Sidang formal sudah selesai sehingga tidak menimbulkan apa-apa juga, persoalan apa juga. Saya aja yang mau ngelaporin tuh yang naikin saya ke meja, saya mau laporin, cuman nggak ketemu-temu sampai sekarang. Siapa yang naikin saya ke meja gitu? Saya aja mau ngelaporin, nggak tahu lapornya kemana gitu. Jadi itu, jadi meja nggak sadar ya Bang? Iya. Iya. Nah, di posisi ini kami hanya mendampingi Bang Firdaus ya. Urusan dengan Bang Rasman itu masing-masing beda kamar ya, tapi kita membela Bang Firdaus dan kita analisa memang sulit ini dinaikkan sebagai tersangka Bang Firdaus ini ya. Makanya itu ada langkah-langkah ke depan termasuk pembukuan berita acara sumpah BAS yang dibukukan oleh Mahkamah Agung. Kita juga nanti akan analisa secara hukumnya karena ini tidak prosedural. Karena kalau seorang pengacara itu BAS-nya itu kemudian dibukukan setelah ada sidang kode etik. Ini kan belum ada sidang kode etik, Juga nggak nyampe. jadi gini, Bang Daus ini anggaplah bersalah khilaf, tapi kan harus diproses hukum dulu baru diputus bersalah atau tidaknya. Ini kan sudah diputus bersalah, sudah dibekukan kan begitunya. Ini ada koridor-koridor prosedur hukum yang dilanggar yang kemudian nanti kita akan ajukan di tingkat RDP dengan DPR pertama, kemudian kita mungkin akan ajukan judicial review terhadap undang-undang advokat karena ternyata undang-undang advokat ini kemudian bubar gara-gara ada intervensi dari Mahkamah Agung membukukan berita acara sumpah seseorang atau seorang pengacara. Iya, kira-kira begitu. Selebihnya Bang Daus tinggal apa lagi? Ya. Jadi itu aja. Jadi masalah pembekuan saya sampai saat sekarang Mahkamah Agung pun belum menegaskan bahwa saya ini sudah tidak jadi lagi advokat. Buktinya saya mengajukan sumpah ulang kemarin jawaban mereka saya masih advokat. Namun sedang dibekukan. Jadi kalau dibekukan kapan? Es kemong dibekukannya ada cairnya. Ini bekukan nih. Ini kok saya disamain sama esnya itu masih dalam gentong kan? Iya, dalam gentong. Kalau Makanya dalam gentong ya nggak cair-cair. Oke, Pak Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan saya bisa dicairkan lagi. Saya bisa sidang lagi ya. Kalau advokat saya masih jadi advokat. Dan saya juga jadi ketua umum pembasmi sekarang ini. Legalnya jelas dari Dirjen AU. Artinya pengakuan saya sebagai advokat sudah dilegalkan oleh negara. Jadi nggak ada bantahan lagi. Jadi harapan saya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, mohon dicairkan. Dan saya sudah berkali-kali, 8 kali, 9 kali sama ini minta maaf. Minta maaf atas kekhilafan saya itu aja. Oke.